Apabila kita hadir di majelis ilmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka keutamaannya tidak bisa dikalahkan dengan orang bahwasanya aktivitas tholabul ilmi, aktivitas menuntut ilmu telah ditempatkan oleh ulama min ahlis sunnah wal jamaah sebagai aktivitas yang penting, aktivitas yang utama. Keutamaan menuntut ilmu, keutamaan atau fadilah tholabul ilmi ini tidak bisa ditandingi dengan kita mengerjakan sholat-sholat sunnah misalnya, atau pekerjaan-pekerjaan nawafil yang lain. Di dalam satu kitab yang ditulis oleh Imam Abu Zakaria An-Nawawi, ini kitab Al-Majmu', beliau mengutip apa yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, bahwasanya Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan tholabul ilmi afdolun min sholatin nafilah. Menuntut ilmu itu, kata beliau, lebih utama dibandingkan mengerjakan sholat yang hukumnya sunnah atau sholat nawafil. Sehingga apabila kita hadir di majelis ilmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka keutamaannya tidak bisa dikalahkan dengan orang yang mengerjakan sholat sunnah. Misalnya kalau kita sholat tahajud di malam hari, itu adalah aktivitas yang mulia, aktivitas yang dianjurkan, termasuk juga tabiatnya para salafus sholih. Tetapi ingat, mengerjakan sholat tahajud tidak bisa menandingi keutamaan untuk hadir di majelis ilmu. Karena menuntut ilmu, kisaran hukumnya seperti yang dijelaskan oleh para alim ulama, kalau tidak fardu ain itu fardu kifayah. Sedangkan mengerjakan sholat-sholat sunnah itu kisaran hukumnya kalau enggak sunnah mu'akkadah atau sunnah ghairu mu'akkadah. Sehingga dari sisi keutamaan ikhwani fillah yang dirahmati Allah, hadir di majelis ilmu itu adalah satu kehadiran yang dipenuhi dengan keutamaan, dipenuhi dengan keberkahan. Di dalam riwayat-riwayat sahih, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga telah menjelaskan kepada kita semua. Jadi barang siapa orang memudahkan langkahnya menuju kepada majelis ilmu, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan memudahkan orang itu untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga siapa saja orang yang hadir di majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan para malaikatnya. Malaikatnya akan mencucuri rahmat bagi siapa saja orang yang hadir di majelis ilmu. Kemudian juga di dalam riwayat sahih, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan, jadi barang siapa orang yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka itu dihitung sebagaimana pahala orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala hatta yarji'a, sampai orang itu kembali ke rumahnya. Jadi ini alhamdulillah saya termasuk orang yang paling jauh. Ini Pak Ustadz, ini Pak Kiai, saya yang paling jauh dari Depok saya. Dan memang tholabul ilmi itu harus kita jadikan sebagai hobi istilahnya. Hobinya orang-orang beriman itu, orang-orang soleh itu adalah tholabul ilmi. Karena kalau hobinya itu mancing atau hobinya berburu, itu menghabiskan waktu. Bahkan suatu saat bisa melalaikan seseorang dari ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah oleh karena itu ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menggerakkan hati kita untuk hadir di majelis yang mulia ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu jangan pernah bosan, jangan pernah kita merasa jemu untuk melaksanakan aktivitas tholabul ilmi. Karena aktivitas ini benar-benar dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemuliaan, dengan keberkahan. Tidak ada ruginya orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Ustadz, saya ini masih banyak pekerjaan nih. Saya juga masih banyak akot-akot, masih banyak janji-janji ini. Semampang belum mendesak hadir di majelis ilmu itu mestinya diutamakan. Karena dipenuhi dengan banyak sekali keutamaan.